Yang kedua, jenis hidayah itu diberikan kepada orang yang belum berislam untuk mengenal dan masuk ke dalam Islam. Ini ada yang non. Ini Islam, ini non-Islam, non-Muslim. Tiba-tiba ada ketertarikan, bertanya, ada sentuhan kepada jiwa, turun hidayah. Baik ya? Dari situ mempelajari Islam, membandingkan, mengkomparasi dengan keyakinan dia sebelumnya, dan memutuskan masuk Islam. Nah, bagian kedua ini yang sering kita kenal. Bagian pertama kita lupa. Sesungguhnya saat seseorang itu, sudah berislam pun, belum tentu ada orang Islam bisa mampu mengerjakan amal soleh. Buktinya ada nggak orang yang mengaku Islam tapi nggak sholat? Ada, ya. Nah itu bisa dikatakan dia belum mendekat pada hidayah Allah. Jelas? Ada nggak orang Islam yang kaya tapi nggak mau zakat? Nah itu belum tentu. Ada nggak orang yang kaya tapi belum bisa haji? Jalan-jalan ke tempat wisata bisa, haji belum tentu bisa. Nah ini belum tentu dapat hidayah. Caranya kita doakan. Itulah sebabnya muncul pengajian untuk mencas lagi supaya senang amal saleh. Ini selama hidup sudah pernah tahajud belum? Selama hidup sudah pernah salat tasbih belum? Selama hidup apa? Urutkan. Kan saya sering pernah katakan, coba bikin menu-menu keislaman. Itu aja sampai meninggal kita jaga. Ya, syahadat jaga. Kan 5 yang pokok itu. 1 syahadatain kan? Satunya kenal Allah, asyhadu alla ilaha. Mesti kenal, mesti ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu, nanti lemah syahadatnya. Dikasih jabatan bisa pindah, kasih sembako pindah. Ya, sekarang dengan kata-kata rayuan bisa pindah, itu bahaya kan? Ya, makanya mesti ada ilmunya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, mesti ada ilmu. Yang kedua itu, ya di bagian pertama, sub keduanya, wa asyhadu anna Muhammadan. Kenal nabinya, harus kenal Nabi Muhammad. Jangan cuma di lisan syahadat, kenali. Karena semua yang terkait dengan beliau itu teladan hidup. Kenali beliau itu siapa, lahirnya di mana, keluarganya bagaimana, perjalanan hidupnya seperti apa. Dari mulai kecil sampai dengan wafatnya, bagaimana perilakunya, ikuti. Nah itulah makna syahadat. Kita sholat, ikuti bagaimana cara Nabi sholat. Ya? Bukan hanya sholatnya, tapi cara berbakti pada orang tua bagaimana. Cara mengenal teman bagaimana. Cara berkeluarga seperti apa. Itulah asyhadu anna Muhammadan Rasul. Kalau bisa mengerjakan itu, turun cinta Allah. Turun cinta Allah. Itu gak sembarangan Bapak Ibu. Bagian kedua dari syahadat itu penentu cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada di Quran surah ketiga, Ali Imran, di ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Firaukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan pada seluruh hambaku yang serius mencintaiku, kata Allah, buktikan cintamu, buktikan kesungguhan cintamu padaku dengan mengikuti ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mampu ikuti Nabi, belajar aja pelan-pelan secara proporsional. Hari ini saya mau belajar cara bangun tidurnya Nabi. Cari kalau Nabi bangun tidur bagaimana, diikuti dengan dasar kita ingin ikut Nabi. Maka saat kita melakukan itu, turun cinta Allah. Saya ingin belajar bagaimana cara memandangnya Nabi. Nabi kalau melihat tuh bagaimana? Diikuti, keluarkan ayat, keluarkan hadisnya, dipraktekkan, sepekan belajar itu, turun cinta Allah, dilekatkan pada pandangan kita. Jadi kalau seluruh hamba ini sudah terjaga dengan cinta Allah, maka seluruh perbuatannya akan dijaga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bicaranya turun rahmat Allah, jalannya turun rahmat Allah. Kalau rahmat sudah turun, selesai, dijaga dia dari perbuatan yang menyimpang. Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosanya. Ciri orang diampuni dosa, diberikan oleh Allah penjagaan pada dirinya.